warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Budian. Kali ini akan bercerita tentang kisah yang ada di Kalimantan Barat. Apa ya kira-kira ya? Penasaran dengan kisahnya? Iya. Mari dengarkan bersama. Alkisah. Di sebuah desa terpencil yang ada di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua bersama putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Setelah ayahnya meninggal, kehidupan Darmi dan ibunya menjadi susah. Sang ayah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sang ibu bekerja sebagai buruh tani dan perkebunan milik orang lain. Namun sayangnya, putrinya yang bernama si Darmi mempunyai sifat yang buruk, angkuh, malas, dan manja. Apa-apa yang diinginkan harus dituruti. Hobinya bersolek mempercantik diri di depan cermin. Dia enggan membantu ibunya mencari nafkah. Setiap sang ibu memintanya untuk pergi ke sawah, dia selalu menolaknya. Nak, tolong bantu ibu ke sawah. Tidak, aku tidak mau. Sawah itu kan panas. Nanti kulit dan kukuku yang indah ini jadi kotor terkena lumpur. Tapi nak, apa kau tidak kasihan sama ibu? Tidak, aku tidak kasihan sama ibu. Lagian, ibu kan sudah tua dan keriput. Tidak mungkin ada laki-laki yang naksir sama ibu. Ibu pergi aja ke sawah sendirian. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Sedangkan si Darmi di rumah hanya mempercantik diri sendiri. Setelah pulang dari sawah, ibunya selalu mendapatkan upah. Si Darmi selalu meminta untuk alat kecantikan untuk pribadinya sendiri. Ibu, mana upahnya itu? Tapi nak, ini untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi tidak ku habis Bu, aku harus beli yang baru. Kamu memang anak tak tahu diri, sukanya menghabiskan uang, tapi tak mau membantu ibu bekerja. Itu terus berulang setiap hari pada mereka. Namun bagaimanapun, sang ibu tetap memberikannya karena dia adalah anaknya. Si Darmi kehabisan alat kecantikan. Dia menginginkan ibunya membelikannya di pasar. Namun sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud si Darmi. Sehingga ibunya mengajak Darmi bersama-sama ke pasar. Nah, kalau begitu, mari ikut ibu ke pasar. Tidak Bu, aku tidak mau ikut ke pasar. Tapi kenapa nak? Aku tidak mau mempunyai ibu sepertimu. Ibu itu sudah tua dan jelek. Aku tidak mau, ibu saja pergi yang ke pasar. Aku malu. Tapi nak, bagaimanapun aku ini ibumu. Dan aku tidak tahu alat kecantikan apa yang kau maksud itu nak. Oh, baiklah. Tapi ada syaratnya. Ibu harus berjalan di belakangku. Bagaimanapun dengan berat hati, sang ibu mengikuti putrinya. Mereka berjalan beriringan, seolah-olah mereka bukan dari keluarga yang sama, seolah-olah mereka dari keluarga yang berbeda. Si Darmi berjalan
ibu berjalan di belakangnya dengan baju yang lusuh dan penuh lambaran. Nah, di tengah-tengah perjalanan, si Darmi disapa temannya yang tinggal di kampung lain bernama Jaka. "Hai Darmi, udah kemana kau?" "Aku udah ke pasar." Lantas siapa yang di belakangmu itu? Ibumu ya?" "Apa? Ibuku? Mana mungkin aku punya ibu seperti itu. Dia itu kan jelek dan tua." Gak disambar petir, sang ibu sedih sekali, seperti tersayat hatinya. Dan hal itu terulang selama di perjalanan ditanya orang. Begitulah jawaban si Darmi. 1 kali, 2 kali, ibunya masih bisa memaafkan dan menahan rasa sedih. Tapi untuk kali ini, sang ibu sangat sedih hatinya, sehingga dia berhenti di tepi jalan, tidak melanjutkan perjalanannya, membuat si Darmi merasa bertanya-tanya. "Ibu, kenapa berhenti di sini, Bu? Ayo!" Ibunya tidak menghiraukannya, karena saking sakit hatinya, air mata pun menetes di pipi sang ibu. Dan ibu meminta doa pada Yang Kuasa supaya anaknya mendapatkan balasan yang setimpal. "Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa hamba-Mu yang lemah ini, ya Tuhan. Berikanlah balasan buat putriku yang durhaka ini. Hamba tidak kuat lagi, ya Tuhan." Langit pun tiba-tiba mendung. Suara petir menyambar, menggelegar, memekakkan telinga. Si Darmi merasa cemas. Ada sesuatu yang aneh terjadi pada kakinya. Kakinya mulai mengeras. "Ibu! Ibu! Tolong! Apa yang terjadi padamu, Bu? Ibu, tolong, Bu! Ibu! Aku akan jadi anak yang berbakti, Bu! Aku tidak akan mengulanginya! Tolong aku, Bu!" Si Darmi akhirnya berubah menjadi batu. Namun, sebelum si Darmi berubah menjadi batu, sang ibu sempat melihat putrinya. Betapa banyak air mata yang dikeluarkan dari mata putrinya, si Darmi. Namun apa jadi kata, nasi sudah menjadi bubur. Balasan hukuman tetaplah terjadi. Akhirnya si Darmi menjadi batu, sehingga cerita ini diangkat menjadi kisah batu menangis. Demikian cerita dari Budia, teman-teman.